berusaha menghafal, kemudian berusaha juga mengajak siapapun yang bisa ikut menghafal. Makanya apa yang saya mampu, apa yang saya miliki, ya, saya berikan semua gitu. Kalau kita itu nggak sabar, itu sama halnya orang nggak melapangkan jalan, sehingga akan buntu. Orang kalau nggak sabar itu ibaratnya jalan nggak ada, ibarat jalan udah buntu, sehingga pasti akan berhenti. Tapi kalau orang sabar itu ibarat kita berusaha cari jalan terus. Di sini kok nggak bisa, cari jalan yang lain, menggok aja. Nah, gitu. Di sini kok nggak bisa jalan, gagal, ya kita cari yang lain. Sehingga kita bisa mewujudkan sabar yang disebut tadi. Tidak ada trik-trik yang terkhusus atau yang jelimet, itu tidak ada. Yang penting bagaimana kita ikhlas niat, ingin memberi kemanfaatan banyak, ingin mengajak orang lain juga bagaimana hidupnya manfaat. Makanya kita juga usaha mengoptimalkan potensi apapun yang kita kenal. Orang kita kenal, kita ambil potensinya apapun, meskipun dari sisi yang lain ada kekurangan ini, kekurangan itu, nggak masalah. Yang penting potensinya itu bisa kita ajak gitu. Kita manfaatkan. Ya, kadang mungkin haliahnya, interaksinya mungkin ono megelno. Kadang-kadang dijagakno malah gak ketok. Kalau dijagakno muncul lain. Ya nggak masalah, yang penting ada potensi yang memang kita bisa ajak untuk memaksimal potensi. Makanya kalau kita ingin mewujudkan kebaikan itu, ya kita ke orang itu melihat yang positifnya aja. Jangan fokus ke kekurangan, membedah, membongkar hanya kekurangan terus, itu kan ya terus kekurangan, energi kita akan kurang dan untuk apa juga ini sayangnya. Kalau itu benar ya namanya ghibah. Kalau itu salah, fitnah. Jadi gak yang bener ya. Makanya yang penting kita lihat bagusnya, dia bisa untuk mengerjakan ini, bisa kita ajak di sini, ya udah itu kita ajak. Kita nggak perlu membahas apa kekurangannya. Itu yang dicontohkan Nabi kan juga begitu. Nabi juga menyebutkan, kalau sabar itu Abu Bakar, ini kalau ahli ilmu ini, artinya semua kan disebut itu. Nah, berarti potensinya beda-beda. Meskipun ada kekurangan di semuanya. Masing-masing pasti ada kekurangan. Ya, berarti kesabaran itu buahnya itu luar biasa. Jadi sabar itu istilahnya adalah tanaman kita, dan buahnya pasti akan kita rasakan. Cuman ya kita nggak tahu nanti apa yang buah. Wasbir ala masabat, wasbir ala apa? Ala ta'ah. As-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'siyah, as-sabru ala bala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau peribahasa, as-sabru miftahu kulli amal. Sabar itu kunci dari semua, pembuka segala, pembuka sebuah aktivitas, program, ya. Kuncinya sabar itu. Semua hal ternyata kuncinya sabar saya. Insya Allah dari sebuah kesabaran memang Allah juga sudah memerintahkan di Al-Quran, dan jenengan memahami benar-benar bahwasanya Quran inilah yang tertinggi, tidak ada lain selain Quran. Sesuai dengan di dalam ayatnya juga lupa nih di dalam surat innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illa mutahharun. Berarti kan hal yang paling tertinggi dari semua yang mendekati hanya orang-orang tertentu. Nah itu ya. Berarti siapapun yang mendekati situ akan menjadi tinggi Jazakallah khairan semua hikmahnya. Pemirsa, ini di Ketum Channel kita habis mewawancarai sebentar, niki pun sudah yang lain udah makan, kita insya Allah kita akan lanjut di lain tempat. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan saya sehat terus. Allah paling semuanya berjalan dengan Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya luar biasa. Masyaallah, barik fikum.
apa ya? Kadang-kadang udah habis kata-kata. Yang kita dengar adalah maha kata-kata. Jadi kita ingin mereview sebenarnya ini dulu awalnya seperti apa, sehingga sampai sekarang itu ternyata begitu luar biasa. Monggo niki awalnya pembentukan seperti ini, kemudian mungkin ada nilai-nilai hikmah dari sana. Jadi awal ceritanya kita ingin membentuk namanya Quran, generasi Quran. Maka dulu kita membuat yayasan namanya Ajiyal Quran. Ini kita ingin mewujudkan generasi Quran. Kenapa generasi Quran? Karena generasi Quran ini generasi sahabat yang mereka istilahnya di mata dunia kan para sahabat itu bukan siapa-siapa. Di antara dua imperium terbesar Romawi dan Persia. Mereka tidak ditolak sama sekali. Karena memang pada kenyataannya mereka justru orang-orang di mata dunia itu nggak punya pendidikan, hidup di padang pasir. Ya, terus antar suku terus berperang, sehingga dua imperium ini sama sekali nggak melirik keberadaan, karena ya apa yang manfaatnya gitu. Sehingga mereka sendiri juga ketika masuk ke Romawi atau Persia dalam keadaan harus ada yang menjamin siapa gitu. Karena kan jadi ada jaminan. Kalau nggak bisa masuk mereka. Ceritanya begitu. Karena tidak ada, mereka pun nggak terdengar siapa dia kan. Iya. Nah, begitu Rasulullah datang dengan membawa risalah dan sumbernya adalah Al-Quran. Nabi mendidik yaitu dengan ma'had Qur'ani, majelis Qur'ani, ya kan, halaqah Qur'ani ya. Kemudian pagi siang malam mereka mulazamah wa mu'ayasah. Ya, selalu mulazamah dengan Nabi, hidup bersama Nabi, yang mana di situ adalah nur Al-Quran, dan Nabi adalah sirajan munir, yaitu sebuah lampu yang tidak membuat efek panas sama sekali, menerangi tapi nggak ada efek panas. Nah, sehingga membuat sahabat ini muncul generasi yang mengembarkan, yang melek, ya, yang menggetarkan dunia. Ya, mereka tidak mempunyai perisai yang berhias emas seperti orang Romawi, persenjataan yang berhias perak seperti orang Persia, tapi mereka punya perisai Al-Quran. Masya Allah. Dan ulama mengatakan Quran itu adalah Hisnul Hasin. Ya, benteng yang sangat kokoh, nggak mungkin bisa ditembus siapapun. Meskipun Romawi maupun Persia tidak menggentarkan. Khalid bin Walid hanya membawa 30.000 pasukan melawan 200.000 orang Persia. Ya, dan mengatakan aku akan membawakan pada kalian pasukan yang senang mati sebagaimana kalian yang kalian takut mati, senang pada kehidupan. Karena apa? Al-Quran ada di dalam dada mereka. Ini yang menjadi motivasi kita bagaimana mewujudkan yaitu Jailul Qur'ani, ya, itu generasi Quran. Karena dengan begitu dari mulai jiwanya, kemudian ucapannya, perilakunya, itu pemikirannya itu, kalau pemikiran pasti akan selalu hebat dan tepat, ya kan? Hebatnya karena Quran istimewa, tepatnya nggak akan keluar dari kebenaran. Karena Quran adalah yang paling benar. Ilmu, Quran puncaknya ilmu, sumbernya ilmu. Sumbernya intelektualitas ya Al-Quran. Ya, maka nggak mungkin membentuk sebuah generasi tanpa dimulai dengan Al-Quran. Dan ini sudah terbukti. Dan alhamdulillah kita sedikit demi sedikit dengan bantuan ya teman-teman semuanya, mulai perjuangan yang kita sampaikan tadi, an-nafsu tu'atibuhan nawazi. Masya Allah. Jiwa itu akan terdidik dengan peristiwa. Ya, tidak mungkin sebuah peristiwa yang besar kalau nggak melewati ya bencana yang besar. Kehidupan orang-orang besar ya pasti melewati lika-liku yang sangat besar, sehingga dia pun akan menjadi lebih besar. Makanya kita saksikan tadi yang dikatakan dalam sambutan itu adalah dalam hati. Itu tidak ada settingan nanti supaya ngomong begini supaya nangis. Ada.
supaya menangis, supaya kelihatan terharu. Dan jenengan sendiri nangis. Ya, saya juga nggak memperkirakan. Nggak kuat juga kita menghadap. Jadi karena Al-Quran itu mau itu dari tutmi'ul uyun. Masya Allah. Mau itu hal yang mampu mengalirkan air mata. Nah tadi saya juga dalam itu kan ada dalam ayat tadi. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi ternyata kalau kita baca nih, monggo nanti seperti apa sih? Tartilan itu adalah pendalaman dari Quran itu sendiri, sayang. Yeah. Jadi bukan hanya mulutnya tartil. Selama ini kan saya menafsirkan mulut saya dengan tartil Quran. Bacalah dengan mulut yang tartil. Ternyata lebih dari itu bisa. Jadi harus dengan sehingga hati ini terbawa penghayatan. Kalau kita melihat tadi kan banyak yang menangis karena itu. Padahal harusnya setiap Quran dibaca itu bisa membuat nangis ya. Karena Quran itulah yang bahasa tertinggi. Dan kita mendengarkan yang baca hafal betul, maknanya ngerti. Jadi apa yang disampaikan itu bukan kosong. Sampai nyampe ke man yatakallam bil qalbi yusiru ilal qalbi. Saya yang berbicara dari hati nyampe ke hati. Orang baca mungkin suaranya enak, mendayu-dayu, tapi kalau itu hanya hiasan bacaan, ya biasa. Tapi kalau orang mungkin lagunya biasa, tapi itu ada keluar dari penghayatan yang itu beda. Insyaallah. Jadi itu benar, saya mau jenengan kan bilang bahwasanya memang semua kalau sudah terdidik Al-Qur'an ya siapapun akan kalah di situ. Jadi jangankan sekarang, sebenarnya imperium terbesar dua negara itu sudah mewakili gitu ya. Dari berbagai zaman harusnya imperium Persia maupun ini sebenarnya sudah terkalahkan oleh kroco istilahnya, bahasa kita dulu pelentis. Nah itu saudara, jadi kita semua akan mulai. Jadi Ustadz Aziz di sini mengajak kita semua untuk memulai semua hal itu dengan Al-Quran. Nah ini kemudian selanjutnya seperti apa sih ini yang sudah programnya ini setelah mereka hafal 300 hari? Apakah mereka sudah selesai atau gimana sih? Kan ini baru permulaan kalau jenengan biar. Kalau ini kan bawabah namanya. Bawabah itu gerbang saja. Wah, ya kan permulaan. Makanya khusus yang di Omah Tafid ini kita settingannya itu omah-omah gitu loh. Jadi yang pertama kita buat namanya Omah Tafid ini. Dari lulusan ini nanti kita siapkan rumah yang di bawah itu adalah untuk Omah Lughoh. Nanti ada lughoh, yaitu lughatul Arabiyah. Karena insya Allah kalau sudah hafal Quran, lughohnya lumayan ini. Lughatul Quran sudah biasa kan, bahasa Arab insya Allah cepat. Nah, nanti menginjak lagi untuk jenjang berikutnya, bagi yang ingin memperdalam lagi, yaitu ada namanya Omah Tafsir. Omah Tafsir. Lughoh udah dikuasai. Baru kalamullahnya, tafsirnya bagaimana? Untuk sekelas tolib kita akan pakai bahasa Arab full karena itu harus melewati tahfidz, kemudian Omah Lughoh, baru Omah Tafsir yang memang full bahasa Arab. Jadi di situ penyampaiannya semua bahasa Arab. Bahasa Arab itu yang khusus tolib. Ada nanti mungkin ada Omah Tafsir yang untuk umum. Kita kayak asramaan. Kita tunggu karena sebulan kita ngatakan berapa juz. Ini yang kita tunggu ini ya. Saya Masya Allah saya udah nanti nanti juga Omah Hadis, Omah Tarikh ya. Jadi kita buat omah-omah istilahnya. Ini berapa luas sih saya? Hampir 2 hektaran sini. 2 hektaran. Insya Allah kita akan tunggu program selanjutnya. Nah yang untuk ini yang untuk yang Hafid ini kan programnya selanjutnya untuk menuju ke Omah Lughoh gitu. Nah terus untuk hal ini perencanaannya itu untuk pembiayaannya untuk seperti apa sih? Saya ini kan butuh makan, butuh biaya gitu. Ini kadang nggak terpikirkan sama kita ini kok iso nah biyen banyak dukungan. Sekarang kan sendiri. Tapi ternyata Allah nggak sendiri, kita nggak sendirian ya. Selama kita pertama mengikhlaskan niat, kemudian kita dengan tulus mengajak
bersama-sama untuk kebaikan. Insya Allah ya, ketika kita mengetuk pintunya Allah akan membuka pintu-pintu hatinya manusia. Karena Allah menyatakan ketika mencintai seorang hamba kan mengumumkan ke langit, cintai dia. Sampai bumi juga cintai orang ini. Kita nggak perlu minta istilahnya membranding kita bagaimana supaya kita dihormati, atau nggak perlu. Yang penting kita mengikhlaskan kepada Allah. Kita mempublikasikan hal seperti ini juga bukan untuk apa-apa, bukan untuk sanjungan, tapi kita untuk memang memberi motivasi, Allah, ya, memotivasi orang lain untuk ikut serta dalam muksinya kebaikan. Ini sangat menarik saya. Sebenarnya ternyata tadi juga banyak yang akan siap untuk membuka. Nah, yang satu lagi nih yang saya masih berpikir agak kurang waras nih jenengan nih. Maksudnya lo ngeten. Kalau jenengan saja mungkin satu halaqah itu ada yang memungkinkan. Nah ini nanti gimana ini? Ini kan ya kita kan dari awal alumni yang bisa berjalan bareng dengan kita, punya istilahnya itu visi misi yang sama ya, kita istilahnya ajak bersama. Makanya sekarang ya alhamdulillah lah, meskipun nggak semuanya tapi beberapa yang dari awal sampai akhir setia dengan program ini, menjadi tim, menjadi pemuji, menjadi semuanya. Jadi tanpa mereka juga saya hanya sekedar konseptor aja. Iya lah itu saya. Ya termasuk dari para muksinin ini juga kita harapkan mampu terus mensupport. Nah ini sesuatu yang memang kalau kita ini kan butuh orang yang memang memahami itu yang pertama, yang kedua yang harus menguasai hal itu terus. Iya. Nah ini berarti program setelah niki hafal kita bikinkan rumah logo itu nanti juga untuk jenjang selanjutnya. Jadi ini regenerasi ngoten sih. Iya. Untuk jenjang selanjutnya. Ya, karena kan hasilnya program ini kan memang program guru, kan program muhafid, orang yang bukan orang yang akan membina halaqat tahfidz. Jadi dari situ kan otomatis kalau ada guru insya Allah istilahnya untuk membentuk hafidz yang banyak itu lebih mudah. Karena ini tenaga ahlinya dulu. Nah itu yang saya Rian itu, kita kan dulu juga membentuk, saya masih ingat kan terakhir yaitu halaqah kubro yang di Jakarta Utara dulu. Nah itu di Islamic Center. Itu kita belum ada yang ahli sama sekali. Nah setelah itu karena memang justru yang ini dianggap program maksiat, program ya yang merusak, yang akhirnya ini dihentikan. Nah berarti memang generasi Quran itu harus tumbuh siapapun dia, dimanapun dia berada misalnya. Iya. Nah itu namanya al-ais bil Quran. Hidup dengan Quranan begitu. Terus yang terakhir saya, resep jenengan nopo kok sabar. Mboten masalah niki. Kalau kan ngikutin jenengan saya dan saya sendiri itu seakan-akan resepnya bersabar pol iku rehla dari sini belum lagi ngurusin hal ini. Sampai ini membuatan masalah ini untuk membuat kita juga bisa minimal sabar mendampingi, bukan ngaten lah. Ya pertama sama yang tadi, yaitu ikhlasun niyah. Kita nggak cari apa-apa. Ya, kita hanya berusaha ya. Saya sendiri dulu berusaha menghafal, kemudian berusaha juga mengajak siapapun yang bisa ikut menghafal. Makanya apa yang saya mampu, apa yang saya miliki, ya, saya berikan semua gitu. Kalau kita itu nggak sabar, itu sama halnya orang nggak melapangkan jalan, sehingga akan buntu. Orang kalau nggak sabar itu ibaratnya jalan nggak ada, ibarat jalan udah buntu, sehingga kan pasti akan berhenti. Tapi kalau orang sabar itu ibarat kita berusaha nyari jalan terus. Di sini kok nggak bisa, cari jalan yang lain, menggok aja. Nah, gitu. Di sini kok nggak bisa jalan, gagal, ya cari yang lain.
sehingga kita bisa mewujudkan sabar yang disebut tadi. Tidak ada trik-trik yang terkhusus atau yang jelimet, itu tidak ada. Yang penting bagaimana kita ikhlas sunninya, ingin memberi kemanfaatan banyak, ingin mengajak orang lain juga bagaimana hidupnya manfaat. Makanya kita juga usaha mengoptimalkan potensi apapun yang kita kenal. Orang kita kenal, kita ambil potensinya apapun. Meskipun dari sisi yang lain ada kekurangan ini, kekurangan itu, nggak masalah. Yang penting potensinya itu bisa kita ajak gitu. Kita manfaatkan di kadang situ. Mungkin haliahnya, interaksinya mungkin ono megelno. Kadang-kadang dijagakno malah gak ketok. Kalau dijagakno muncul lain. Ya nggak masalah, yang penting ada potensi yang memang kita bisa ajak untuk memaksimalkan potensi. Makanya kalau kita ingin mewujudkan kebaikan itu ya kita ke orang itu melihat yang positifnya aja. Jangan fokus ke kekurangan, membedah, membongkar hanya kekurangan terus, itu kan ya terus kekurangan energi kita akan kurang dan untuk apa juga gitu. Kalau itu benar ya namanya riba. Kalau itu salah fitnah. Jadi gak yang bener itu. Makanya yang penting kita lihat bagusnya, dia bisa untuk ngerjakan ini, bisa kita ajak di sini, ya udah itu kita ajak. Kita nggak perlu membahas apa kekurangannya. Itu yang dicontohkan Nabi kan juga begitu. Nabi juga menyebutkan, kalau sabar itu Abu Bakar, ini kalau ahli ilmu ini, artinya semua kan disebut itu. Nah, berarti posisinya beda-beda. Meskipun ada kekurangan di semuanya. Masing-masing pasti ada kekurangan. Berarti kesabaran itu buahnya itu luar biasa. Jadi sabar itu istilahnya adalah tanaman kita, dan buahnya pasti akan kita rasakan. Cuman ya kita nggak tahu nanti apa yang buah. Wasbir ala masobat, wasbir ala apa? Ala ta'ah. As-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'siyah, as-sabru ala bala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau peribahasa as-sabru miftahu kulli amal. Sabar itu kunci dari semua, pembuka segala, pembuka semua aktivitas program ya. Kuncinya sabar itu. Semua hal ternyata kuncinya sabar saya. Insya Allah dari sebuah kesabaran memang Allah juga sudah memerintahkan di Al-Quran, dan jenengan memahami benar-benar bahwasanya Quran inilah yang tertinggi, tidak ada lain selain Quran. Sesuai dengan di dalam ayatnya juga lupa nih di dalam surat ini kalau saya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illa mutahharun. Berarti kan hal yang paling tertinggi dari semua yang mendekati hanya orang-orang tertentu. Nah itu ya. Berarti siapapun yang mendekati situ akan menjadi tinggi gitu. Jazakallah khairan semua hikmahnya. Pemirsa, ini di Ketum Channel kita habis mewawancarai sebentar, niki pun sudah yang lain udah makan kita. Insya Allah kita akan lanjut di lain tempat. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan saya sehat terus. Allah barik semuanya berjalan dengan Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Masya Allah, makan nasi mandi bersama Ustadz Abdul Aziz. Cafe 254, tempatnya dicoret. 54 dicoret 4-nya.